Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian bayangin gimana caranya perusahaan kayak pabrik mobil atau restoran tahu mereka untung atau rugi? Nah, jawabannya ada di akuntansi biaya. Di modul pertama ini, kita akan kenalan sama pendahuluan dan konsep dasar akuntansi kos. Gampangnya gini, kos itu sama kayak modal yang kita keluarkan. Misalnya nih, kalau kita mau bikin kue, modalnya kan tepung, gula, telur, sama listrik buat oven. Nah, semua pengeluaran itu namanya kos. Kita akan bedah bareng-bareng konsep-konsep dasarnya. Jadi, jangan khawatir kalau sekarang masih bingung. Kita akan bahas semua dengan bahasa yang santai dan contoh yang gampang dicerna. Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita mulai petualangan kita di dunia akuntansi biaya. Di sini, kita akan bahas apa itu manajemen. Bayangin sebuah mobil. Manajemen itu kayak setirnya, pedal gas, sama remnya. Dia yang nentuin mau kemana, seberapa cepat jalannya, dan kapan harus berhenti. Singkatnya, manajemen itu proses ngerencanain, ngatur, ngarahin, dan ngawasin biar semua tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Gampangnya, bikin kerjaan jadi lancar dan nggak buang-buang sumber daya. Di dunia manajemen, ada 3 level utama loh. Manajemen operasi. Ini yang paling deket sama kegiatan sehari-hari. Contohnya kayak seorang supervisor di pabrik. Dia yang pastiin semua pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana. Manajemen menengah, kalau ini jembatannya. Mereka yang menghubungkan strategi besar perusahaan dengan kegiatan sehari-hari. Contohnya, kepala departemen atau manajer divisi. Manajemen eksekutif, nah ini puncaknya. Mereka yang nentuin arah besar perusahaan, kayak kapten kapal yang nentuin mau berlayar kemana. Contohnya, presiden direktur. Setelah tadi kita kenalan sama apa itu manajemen, sekarang kita akan bahas proses intinya. Proses inti manajemen, siklus berkesinambungan. Kenapa disebut siklus? Karena prosesnya itu nggak berhenti, terus muter kayak roda. Dimulai dari perencanaan, lalu pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, sampai akhirnya pengambilan keputusan. Nah, dari siklus yang panjang itu ada 3 proses utama yang penting banget, yaitu perencanaan. Ini langkah pertama. Kayak mau liburan, kita harus rencanain dulu mau kemana, naik apa, dan nginep di mana. Di sini, kita tentuin tujuan dan gimana cara mencapainya. Pengendalian. Setelah rencana dibuat, harus diawasi dong. Ini kayak kita lagi masak, sambil sesekali kita cicipin rasanya. Kalau kurang bumbu, langsung kita tambahin. Nah, pengendalian itu fungsinya buat memantau pelaksanaan rencana dan melakukan koreksi kalau ada yang melenceng. Pengambilan keputusan. Setelah semua data dan info terkumpul, tibalah saatnya buat ambil keputusan. Ini kayak kita lagi di persimpangan jalan dan harus milih mau belok kiri, kanan, atau lurus. Keputusan ini sebaiknya dibuat berdasarkan data yang akurat. Jadi ketika proses ini saling terhubung dan nggak bisa dipisahkan. Satu proses yang baik akan mempengaruhi proses yang lain dan membuat manajemen berjalan lebih efektif. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang nggak kalah seru, yaitu manipulasi manajerial, aliran masuk dan keluar. Mungkin kata manipulasi terdengar negatif ya, tapi di sini maksudnya adalah cara manajemen mengelola berbagai sumber daya agar menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Gampangnya, bayangin sebuah pabrik kue. Aliran masuknya itu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan. Ada manusia yang bikin kuenya, modal buat beli bahan, dan material seperti tepung, gula, dan telur. Nah, semua ini disebut biaya dan beban. Semua bahan itu kemudian diproses di tengah-tengah oleh manajemen. Di sini manajemen melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Misalnya, mereka tentuin resepnya, atur berapa banyak kue yang harus dibuat, dan periksa kualitasnya. Hasil dari proses ini adalah aliran keluar,
yaitu barang atau jasa yang sudah jadi. Dalam kasus pabrik kue tadi, ya kuenya itu sendiri. Nah, saat kue itu dijual akan menghasilkan penghasilan dan pendapatan. Jika penghasilan lebih besar dari biaya dan beban, maka akan ada laba alias keuntungan. Laba ini bisa dipakai buat investasi lagi, misalnya beli mesin baru atau buka cabang. Pada akhirnya, investasi ini akan memberikan pengembalian atas investasi atau imbal hasil yang lebih besar. Jadi, manipulasi manajerial itu intinya adalah gimana caranya mengubah aliran masuk menjadi aliran keluar yang bernilai lebih tinggi. Keren kan? Selanjutnya, kita akan bahas sistem akuntansi dalam manajemen. Bayangin, sebuah perusahaan itu seperti tubuh manusia. Kalau manajemen itu otaknya yang kasih perintah, nah, sistem akuntansi itu jantungnya. Kenapa? Karena sistem ini yang memompa informasi keuangan dan operasional yang penting ke seluruh bagian perusahaan. Tanpa sistem akuntansi, manajemen nggak bisa bikin keputusan yang tepat. Lalu, apa saja sih komponen dari sistem akuntansi ini? Ada 4 komponen utama. Sistem pencatatan. Ini kayak buku harian keuangan perusahaan. Semua transaksi, dari uang masuk sampai uang keluar, dicatat secara rapi dan berurutan. Tujuannya, biar semua data akurat dan nggak ada yang kelewat. Sistem pelaporan. Setelah dicatat, datanya diolah jadi laporan. Laporan ini kayak recap keuangan. Laporan ini dibutuhin sama pihak internal, kayak manajer, dan pihak eksternal, kayak investor atau bank. Nah, kalau laporan udah jadi, kita harus evaluasi. Ini kayak kita lagi lihat rapor sekolah. Dari rapor itu, kita bisa tahu mana mata pelajaran yang bagus dan mana yang perlu ditingkatkan. Sama, di sini kita bisa nilai kinerja keuangan perusahaan, apa kekuatannya dan apa kelemahannya. Sistem akuntansi manajemen. Ini bagian yang paling penting buat manajemen. Sistem ini yang menyediakan data-data spesifik, kayak data biaya dan laba, buat bantu manajemen bikin strategi dan keputusan. Jadi, sistem akuntansi itu adalah alat vital yang memastikan sebuah bisnis bisa berjalan dengan sehat dan berkembang. Pernah dengar istilah akuntansi keuangan? Mungkin kedengarannya rumit, tapi sebenarnya gampang banget kok. Anggap aja akuntansi keuangan itu kayak rapor atau laporan sekolah buat sebuah perusahaan. Bedanya, laporan ini bukan dikasih ke orang tua, tapi ke orang-orang di luar perusahaan. Makanya kita sebut laporan harian untuk orang luar. Nah, buat siapa aja sih laporan ini? Pertama, buat investor. Mereka butuh laporan ini buat lihat, perusahaan ini untung atau rugi ya? Kira-kira kalau saya invest bakal dapat untung besar nggak ya? Kedua, buat kreditor atau bank yang mau kasih pinjaman. Mereka mau tahu, perusahaan ini punya uang nggak buat bayar utang? Bahaya nggak ya kalau saya kasih pinjaman? Dan terakhir, buat pemerintah. Pemerintah butuh laporan ini untuk hitung pajak yang harus dibayar perusahaan. Fokus utama dari laporan ini cuma satu, harus akurat dan objektif. Nggak boleh dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Semua angka harus jujur apa adanya. Lalu apa saja sih isi laporannya? Ada 3 laporan penting. Laporan laba rugi. Ini menunjukkan selama setahun perusahaan untung berapa atau rugi berapa. Neraca. Ini kayak foto keuangan perusahaan. Kita bisa lihat berapa banyak aset atau harta yang dia punya, berapa banyak hutangnya, dan modalnya berapa. Laporan arus kas. Ini menunjukkan pergerakan uang. Uang masuk dari mana dan keluar kemana. Gampang kan? Supaya semua laporan ini bisa dimengerti dan dibandingkan, ada aturannya loh. Namanya standar akuntansi, seperti PSAK di Indonesia atau IFRS secara global. Aturan ini memastikan semua perusahaan bikin laporan dengan format yang sama
Jadi kita bisa bandingin rapor perusahaan A dan perusahaan B. Sederhananya, akuntansi keuangan itu jembatan yang menghubungkan perusahaan dengan dunia luar. Jembatan yang isinya data-data penting yang disajikan dengan jujur dan terstruktur. Kalau sebelumnya kita bahas akuntansi keuangan yang laporannya buat pihak luar, sekarang kita lihat saudaranya, akuntansi manajemen. Pernah lihat pelatih sepak bola yang bawa buku catatan di lapangan? Nah, akuntansi manajemen itu persis kayak buku catatan itu. Ini adalah catatan pribadi untuk tim internal. Cuma dipakai oleh manajer dan pimpinan perusahaan. Jadi, laporannya nggak perlu dikasih ke siapa-siapa di luar. Apa sih fungsinya? Gampang, fokus utamanya ada 3. Perencanaan, bantu kita bikin strategi dan rencana ke depan. Pengambilan keputusan, kasih data yang cepat dan relevan supaya kita bisa ambil keputusan. Evaluasi, bantu kita cek apakah keputusan yang kita ambil sudah benar atau belum. Laporannya pun nggak kaku loh. Isinya bisa macam-macam, tergantung kebutuhan. Misalnya, laporan soal biaya produk, buat tahu seberapa mahal bikin satu produk. Atau laporan kinerja tim, buat lihat performa masing-masing tim. Ada juga anggaran atau perkiraan penjualan, semua fleksibel sesuai yang dibutuhkan tim. Karena ini cuma buat tim internal, nggak ada aturan baku yang harus diikuti. Jadi kalau manajer butuh laporan dalam format yang unik atau super rinci, dia bebas bikin. Beda banget sama akuntansi keuangan yang harus ikut standar. Jadi intinya, akuntansi manajemen itu alat super rahasia yang dipakai manajer. Mirip kayak pelatih yang terus-menerus mencatat strategi, menganalisis lawan, dan mengevaluasi performa pemain. Semuanya cuma satu tujuan, biar tim bisa menang dan mencapai target. Kalau sebelumnya kita bahas akuntansi manajemen sebagai catatan pribadi untuk tim, nah, akuntansi biaya ini adalah bagian paling penting dari catatan itu. Dia seperti juru hitung biaya khusus di pabrik. Jadi, buat siapa sih akuntansi biaya ini? Utamanya buat para manajer produksi dan tim operasional. Merekalah yang langsung berurusan dengan proses bikin produk. Fokus utamanya cuma satu, menghitung biaya secara super rinci. Mulai dari biaya per unit produk sampai biaya yang dikeluarkan di setiap tahapan proses. Misalnya, kita lagi bikin kursi. Dengan akuntansi biaya, kita bisa tahu satu kursi ini habis biaya berapa ya? Kayunya berapa? Paku dan bautnya berapa? Upah tukangnya berapa? Semuanya dihitung sampai ke detail terkecil. Outputnya pun sangat spesifik. Kita bisa tahu persis biaya produksi total, biaya overhead seperti listrik dan sewa pabrik, dan bagaimana mengalokasikan biaya itu ke setiap produk. Tujuannya cuma satu, supaya perusahaan bisa tahu harga jual yang paling pas dan tetap untung. Setelah kita bahas akuntansi keuangan, manajemen, dan biaya satu persatu, sekarang kita coba rangkum perbedaannya dalam satu pandangan yuk, biar lebih jelas. Bayangin akuntansi itu kayak berbagai laporan yang ada di sebuah tim olahraga. Akuntansi keuangan. Ini adalah laporan pertandingan resmi yang dikirim ke media atau pihak luar. Tujuannya biar semua orang tahu tim ini untung atau rugi. Karena buat umum, aturannya ketat dan harus jujur. Contoh laporannya ya kayak neraca atau laba rugi. Akuntansi manajemen. Kalau yang ini mirip catatan rahasia pelatih. Isinya cuma buat tim internal, seperti para pemain dan pelatih. Tujuannya bukan untuk publik, tapi untuk bantu bikin strategi. Seperti, kita harus latihan lebih keras di area mana ya? Karena cuma buat internal, formatnya bebas dan super fleksibel. Akuntansi biaya. Nah, ini adalah analisis detail setiap pemain. Ini bagian dari catatan pelatih, tapi lebih spesifik. Fokusnya cuma satu, menghitung biaya. Contohnya, berapa biaya yang dihabiskan untuk membeli sepatu olahraga, jersey, dan bola. Semuanya dihitung sampai ke unit terkecil. Sama seperti akuntansi manajemen, aturannya juga fleksibel. Jadi intinya akuntansi keuangan itu buat publik, sedangkan akuntansi manajemen dan biaya itu buat tim sendiri, buat bantu mereka jadi lebih baik lagi. Pernah bingung gak sih bedanya cost, aset, biaya, sama rugi? Padahal kelihatannya mirip, tapi ternyata beda banget loh. Sini, kita bedah satu-satu. Yuk kita mulai dari awal.
Semuanya berawal dari yang namanya cost. Bayangin gini, kita beli mesin produksi baru seharga 500 juta rupiah. Nah, 500 juta yang kita keluarkan itu namanya cost. Kenapa? Karena uang itu kita korbankan, tapi kita berharap mesinnya bisa kasih kita manfaat dan untung di masa depan. Nah, perjalanan cost ini bisa kemana-mana, tergantung nasibnya. Kalau mesin yang kita beli itu masih bisa dipakai dan memberi manfaat selama bertahun-tahun, itu namanya aset. Dia jadi kekayaan kita. Tapi, setiap bulan kita pakai mesin itu, nilai manfaatnya akan berkurang kan? Nah, bagian dari nilai yang sudah kita pakai untuk menghasilkan produk itu namanya biaya. Misalnya, biaya listrik yang kita pakai untuk menghidupkan mesin bulan ini, itu sudah jadi biaya. Jadi gampangnya, aset itu cost yang belum selesai dipakai. Sementara biaya adalah cost yang sudah selesai dipakai. Terus, kalau tiba-tiba mesinnya rusak karena banjir dan nggak bisa dipakai sama sekali, nah, uang 500 juta yang kita keluarkan itu jadi rugi. Beda sama biaya, rugi ini tidak kasih manfaat apa-apa, sia-sia. Jadi ingat aja, cost, uang yang dikeluarkan untuk harapan masa depan. Aset, harapan itu jadi kenyataan, dia masih hidup dan kasih manfaat. Biaya, manfaatnya sudah habis dan dia membantu kita dapat uang. Rugi, uang yang dikeluarkan tapi tidak ada manfaat sama sekali, sia-sia. Gimana? Sekarang sudah lebih jelas kan? Semua dimulai dari cost dan nasibnya yang menentukan dia jadi aset, biaya, atau rugi. Oke, bayangkan ini seperti alur uang yang keluar dari dompetmu. Jadi semuanya dimulai dari kotak kas atau setara kas. Itu duit cash kamu. Duit ini dikorbankan untuk sesuatu. Ada dua kemungkinan setelah duitmu keluar. Kamu dapat barang atau jasa. Nah, dari barang atau jasa ini kita lihat lagi, ada manfaat. Kalau ada, ini jadi aset buat kamu. Contoh, kamu beli motor. Motor itu aset karena bisa kamu pakai. Aset ini punya masa pakai kan? Kalau sudah daluarsa atau sudah usang atau habis manfaatnya, kita cek lagi. Kalau asetnya ada manfaat, meskipun sudah daluarsa, masih ada sisa nilai, itu jadi biaya atau expenses. Contohnya kamu bayar listrik bulan lalu, udah lewat, udah kamu pakai. Kalau asetnya tanpa manfaat sama sekali, itu jadi rugi atau loss. Contohnya motornya rusak parah dan nggak bisa dipakai lagi. Kamu nggak dapat manfaat apa-apa. Ini langsung jadi rugi atau loss. Contohnya uangmu hilang di jalan, nggak ada barang, nggak ada jasa, dan nggak ada manfaat sama sekali. Nah, dari manfaat di awal ada dua cabang lagi. Manfaat masa lalu, ini jadi biaya atau expenses. Contohnya kamu bayar listrik bulan lalu, udah lewat, udah kamu pakai. Manfaat masa datang, ini jadi cost atau harga pokok penjualan atau semacamnya. Ini biaya yang akan kamu tanggung di masa depan. Nanti dari cost ini, kalau belum daluarsa, dia akan jadi aset. Intinya, gambar ini menjelaskan bagaimana pengeluaran kita, uang yang dikorbankan, diakui dalam akuntansi. Apakah dia akan menjadi aset, biaya, atau kerugian? Semua tergantung dari apakah pengeluaran itu menghasilkan manfaat atau tidak, dan kapan manfaat itu dirasakan. Gampang kan? Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya perusahaan tahu berapa biaya total satu produk yang mereka buat? Misalnya, satu meja kayu ini. Mereka kan harus hitung semua biaya yang dipakai. Nah, itulah yang disebut penelusuran cost. Ada 3 cara yang biasa dipakai untuk memburu biaya ini. 1. Penelusuran langsung. 2. Penelusuran dengan pemicu cost. 3. Alokasi. 1. Penelusuran langsung ini metode yang paling gampang dan akurat. Bayangin kamu lagi bikin roti. Tepung, telur, dan gula yang kamu pakai kan bisa diukur dengan tepat. Itulah biaya yang bisa dilacak langsung. Contohnya, biaya kayu yang persis digunakan untuk meja itu, atau upah tukang yang hanya mengerjakan meja itu. Gampang kan? 2. Penelusuran dengan pemicu cost. Ambil contoh biaya listrik untuk mesin. Kamu nggak bisa bilang, oh biaya listrik satu meja ini sekian.
Api, kamu bisa tahu berapa jam mesin itu nyala untuk bikin satu meja. Nah, jam nyala itu jadi pemicunya. Tinggal dikalikan saja dengan tarif listriknya. 3. Alokasi. Nah, ini buat biaya yang nggak bisa dilacak sama sekali. Misalnya, biaya sewa bengkel atau gaji manajer. Mereka kan tidak cuma ngurusin satu meja, tapi semua produk. Biaya ini harus dibagi rata. Caranya, bisa pakai asumsi yang logis. Contohnya, oke, karena meja ini butuh ruangan 50% lebih besar, maka biaya sewa yang dibebankan ke meja ini juga 50% lebih besar. Jadi intinya, semua biaya itu bisa ditemukan. Tinggal pilih cara yang paling tepat. Mulai dari yang paling gampang dan akurat, direct tracing, pakai pemicu kalau perlu, driver tracing, atau pakai asumsi yang logis kalau memang sudah nggak ada cara lain. Bayangin kamu lagi pilih-pilih baju. Kamu pakai baju kasual buat jalan-jalan, baju olahraga buat lari, dan jas buat ke pesta. Semua sama-sama baju, tapi fungsinya beda-beda. Nah, biaya di akuntansi juga gitu. Ada banyak jenisnya, tergantung kita mau pakai buat apa. Ini dia 6 cara mengklasifikasikannya. Pertama, elemen produk. Ini tentang bahan-bahan utama produknya. Biaya kayu buat bikin meja, upah tukang yang ngerakit, dan biaya listrik pabrik, semua itu elemen produk. Kedua, fungsional. Ini memisahkan biaya produksi, misalnya bikin meja, dari biaya non-produksi, seperti gaji tim penjualan atau biaya iklan. Yang ketiga, penelusuran. Ada biaya yang gampang banget dilacak, namanya kos langsung, seperti harga kayu yang dipakai. Ada juga yang susah dilacak, namanya kos tidak langsung, kayak biaya sewa pabrik. Itu harus dibagi-bagi ke semua produk yang dibuat. Yang keempat, waktu pembebanan. Ini soal kapan biaya itu dicatat. Kos produk baru dicatat jadi beban saat produknya laku. Sedangkan kos periode, seperti gaji manajer, langsung dicatat setiap bulan. Yang kelima, perilaku. Ini tentang bagaimana biaya itu bereaksi saat produksi naik atau turun. Kos tetap itu kayak sewa gedung. Mau bikin 1 meja atau 1000 meja, biayanya tetap. Kos variabel itu naik turun, seperti bahan baku. Makin banyak meja, makin banyak kayu yang kamu beli. Kos campuran itu gabungan keduanya, seperti tagihan listrik. Ada biaya dasar atau tetap, dan biaya pemakaian variabel. Dan yang terakhir ada pengaruh manajemen. Ini tentang siapa yang bisa mengontrol biaya. Kos terkendali bisa dikontrol manajer, contohnya biaya iklan. Kos tidak terkendali tidak bisa dikontrol, seperti biaya sewa pabrik. Jadi sekarang sudah tahu kan kalau biaya itu nggak cuma satu jenis. Dia bisa ganti baju tergantung untuk tujuan apa kita menggunakannya. Semoga lebih jelas ya.